Senin 5 Juni 2023, peristiwa memilukan pada 3 Februari 2022, pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat terjadi pengrusakan rumah gedung musola di Lorong Indah Pati yang dipimpin langsung oleh Haryanto Bupati Pati. Peristiwa itu sungguh memilukan dan tidak punya hati nurani, karena bangunan yang dirusak dan dihancurkan berdiri di atas tanah hak milik dan bersertifikat resmi. Penghuninya pun patuh membayar PBB pajak bumi bangunan. Sehingga pengrusakan oleh Haryanto selaku Bupati Pati adalah termasuk pelanggaran HAM berat. Menurut Bambang Sumadi SH, Divisi Hukum Gerakan Jalan Lurus, pengrusakan rumah dan gedung beserta isinya yang dilakukan sebelum jam kerja atau pagi buta jam 4 dini hari itu adalah perbuatan melawan hukum kategori melanggar HAM berat. Karena penghuni masih keadaan tidur dan tidak sempat menyelamatkan perabotan rumah tangga miliknya, tindakan Haryanto selaku Bupati Pati terkesan sewenang-wenang tanpa berperi kemanusiaan. Betapa nasib seorang ibu yang tidak punya tempat tinggal lain seakan hidup di bawah kolonial, padahal satu-satunya rumah yang dia miliki adalah yang dirusak oleh kebijakan yang tidak populer itu. Berikut keterangan Bambang Sumadi SH terkait pengrusakan rumah dan gedung. Selamat siang rekan-rekan media, saya Bambang Sumadi dari LSM Gerakan Jalan Lurus. Siang ini saya ada di TKP tempat dulunya bermukim 70 warga masyarakat yang ada di Lorong Indah ini. Namun oleh Bupati Pati, oleh Haryanto pada saat itu telah diadakan pembongkaran secara sepihak tanpa adanya ganti rugi, sehingga masyarakat 70 kepala keluarga ini meminta bantuan kepada Gerakan Jalan Lurus atau GJL, sehingga kami dari Divisi Hukum GJL akan menindaklanjuti laporan dari warga kepada aparat penegak hukum, khususnya ke Polda Jateng dan Mabes Polri, sehingga kasus ini agar segera bisa dituntut secara adil dan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Padahal ini penghuni ini sudah SHM ya Pak, sudah hak milik ya, bersertifikat ya? Betul sekali, warga masyarakat 70 kepala keluarga ini menempati tanah ini sudah hak milik, sudah bersertifikat, sehingga dengan adanya pembongkaran sepihak yang tanpa ada ganti rugi ini kan merugikan masyarakat. Di mana letak adilnya, karena masyarakat mestinya mendapat perlindungan, namun di sini malah dibongkar sepihak, dirusak bangunannya. Padahal kalau tanah sertifikat kan sudah membayar PBB Pak, artinya berarti masyarakat sudah kontribusi kepada pemerintah. Betul sekali. Jadi ini semua sudah membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga masyarakat betul-betul dirugikan. Jadi ini betul-betul harus mendapat perlindungan hukum dari kepolisian maupun di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Asumsi dari pemerintah daerah, karena di sini menurut beliau kan lahan hijau, padahal ada bangunan-bangunan yang berada di sekitar ini yang sama dengan lahan hijau, termasuk SPBU sebelah barat Tanjang itu kan lahan hijau. Tapi kenapa kok kebijakan pemerintah daerah kok tebang pilih Pak, menurut pandangan Pak Bambang? Itulah yang bisa saya sampaikan pada siang ini, bahwa Pemkab Pati terkesan tebang pilih, karena selain di Lorong Indah ini juga ada bangunan-bangunan lain SPBU di Jalan Lingkar Pati, itu juga di lahan hijau, nyatanya bisa berdiri bangunan SPBU hingga sekarang dan SPBE. Sehingga sekarang tidak ada teguran maupun tindak lanjut dari Pemkab Pati. Terus langkah konkretnya GJL Kabupaten Pati rencananya bagaimana Pak? Kami akan melaporkan kasus ini kepada Mabes Polri dan sampai kepada Menko Polhukam juga. Ada yang perlu ditambahkan Bapak? Saya kira cukup. Terima kasih. Dari 70 kakak yang rumah tempat tinggalnya dihancurkan oleh Haryanto selaku Bupati Pati tersebut, kini nasibnya menjadi sangat terpuruk. Pekerjaan yang lain juga belum didapatkan, sehingga cari makan pun sulit. Untuk menjalani kehidupan selanjutnya sangatlah tidak menentu. Seharusnya pihak Pemda sebelum melakukan pembongkaran mestinya dikaji lebih dalam dampak kehidupan para penghuninya. Karena itu adalah manusia yang punya hak untuk bebas berbangsa dan bernegara.
Agar berita ini sesuai dengan fakta, Kilas Fakta News akan menggali dari beberapa sumber. Pati, Kilas Fakta News, Maulidia Sandy.